Jibril itu kan penyampai wahyu. Kira-kira Jibril tahu nggak kapan waktunya kiamat? Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Kalau sudah ditiupkan, maka semua akan kembali kepada Allah bergelombang semuanya. Semua kembali, nggak ada yang tersisa. Pelan-pelan, fokus, kita balik ke ayat 17-nya lagi. Kapan itu terjadi? Pada hari perpisahan dengan dunia. Inna yaumal fasli kana. Nah, ketika itu ditiupkan, disebut dengan yaumul fasl, hari perpisahan dengan dunia. Habislah dunia semuanya. Nah, hari itulah yang disebut dengan kiamat. Bangkit semua secara serempak, ya, saling bangkit banyak keseluruhannya, sehingga berpotensi ada yang bertubrukan, ada yang bertaburan, ada yang macam-macam. Itu sifatnya disebut dengan kiamat. Hari terjadinya kebangkitan besar, yang keseluruhannya kemudian bangkit, ya, kemudian naik, kemudian beradu, bertumbuk, hancur keseluruhannya. Maka harinya disebut dengan apa? Kiamat. Dan hari kiamat ini juga hari perpisahan. Yaumal fasli, hari berakhirnya kehidupan dunia. Karena miqata, aku telah tetapkan waktunya dengan sempurna. Miqat itu gabungan tempat dan waktu yang sempurna. Maka kiamat pun demikian. Kata Allah, aku telah aturkan tempatnya, perpisahan bumi hancur semua. Habis. Waktunya kapan? Aku telah atur waktunya sedetil mungkin. Jelas? Nah, detil waktu yang sedetil mungkin mencakup detiknya, menitnya, jamnya, sampai harinya, sampai momentumnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah namanya. Sa'atun as-sa'ah. Agak fokus ya, agak fokus betul. Karena itu jam dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Karena di jam itu kan ada presisi tinggi menunjuk kepada bukan hanya jam, menit, tapi juga apa? Detiknya gitu ya. Nah, waktu yang sangat spesifik, presisinya, akurasinya begitu tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah. Karena itu, kalau bertanya kapan kiamat terjadi, kapan tepatnya, kapan waktunya, maka dijawab oleh Al-Quran, miqata itu dengan bahasa yang jelas menggunakan kata sa'ah. Buka Quran surah 31 ayat 34. Setelah ini kita harapkan tidak ada lagi yang menyimpulkan kiamat terjadi kapan, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Pelan-pelan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Masih ingat ayatnya dibuka dengan kata apa itu? Inna kan? Sudah saya terangkan tadi ya. Tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan ragu. Hanya milik Allah lah pengetahuan tentang detil terjadinya kiamat. Jadi sa'ah disebutkan di ayat itu menunjukkan kesan bahwa waktu spesifik, detilnya kapan terjadi kiamat itu hanya diketahui oleh Allah saja. Jelas? Ilmuha indallah. Ya, ilmunya, pengetahuannya hanya milik Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Oke? Pelan-pelan. Yang pertama yang Allah ingin sampaikan bahwa ada hak prerogatif Allah yang tidak diturunkan kepada makhluk manapun pengetahuannya. Jelas? Yang pertama kali tentang kiamat. Karena itu, awas, hati-hati ya. Ini kita bahas dengan iman. Kalau ada yang bergeser dari sini berarti lemah imannya. Karena itu, kalau Anda mendengar keterangan kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung kita tepis. Jelas? Karena memang pengetahuannya hanya yang dipunyai siapa? Allah saja. Ya, karena seringkali manusia, ini menunjukkan manusia kurang iman. Ada kesibukan dunia yang membuat imannya nggak kuat. Sehingga takut. Dengan kematian takut.
Hati-hati kalau seseorang sudah takut mati, takut meninggal, itu kata Nabi dia terkontaminasi oleh penyakit hubbud dunia. Terpaut tinggi hatinya dengan dunia, padahal akan ditinggalkan. Kira-kira Rasul yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Nah, ya ini kita ambil level malaikat dulu, Jibril. Jibril itu kan penyampai wahyu. Kira-kira Jibril tahu nggak kapan waktunya kiamat? Tahu dari mana? Begitu harus pede, kan ayatnya inna, kan? Innallaha indahu ilmus. Allah udah tegaskan, Jibril aja nggak tahu, masa kamu yang bukan malaikat tahu? Jibril aja nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan hati-hati kiamat terjadi tanggal sekian, Jibril aja nggak tahu, apalagi ente. Gitu. Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Tahu nggak? Tidak. Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, dekat dengan Allah, takwanya tinggi, kana khuluquhul Quran. Surganya turun jaminan sebelum wafatnya, tetap nggak tahu kiamat. Anda wajah sudah nggak jelas. Surga belum terjamin. Pujian nggak datang dari Quran mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Cie, siapa Anda? Nah, yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini, hadis nomor 8. Ya kan? Halaman 36 sampai 37 di Kitabul Iman, kitab pertama nomor hadis yang ke-8. Yang meriwayatkan orang paling dekat, satu infonya, mertua Nabi, sahabat Nabi, Abu Hafs, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Umar kepada siapa? Ke anaknya Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai ke Imam Muslim dikabarkan ke kita. Langsung ke hadisnya, ke ujungnya saja biar cepat. Jibril, malaikat terdekat dengan Allah, bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terdekat dengan Allah. Dua-duanya terdekat. Dikonfirmasi oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Kalimatnya jelas, mata sa'ah. Kapan waktunya kiamat tiba? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban tawadhu nih. Jibril datang ke Rasulullah karena merasa beliau itu kekasih Allah, dekat dengan Allah. Ya, belum minta sudah dijawab. Ya. Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad pun menghormati Jibril. Anda kan yang diminta menyampaikan wahyu, dekat dengan Allah. Jadi dua-duanya yang terdekat dengan Allah, tapi jawabannya sama. Yang tahu hanya Allah. Jadi Jibril aja nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, apalagi kita orang biasa. Tapi yang paling menarik adalah, perhatikan kalimatnya, akhbirni an amaratiha. Sampaikan padaku tanda-tandanya. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kiamat itu dunia berakhir atau tidak? Berarti berakhir. Waktu berakhir atau tidak? Berakhir. Waktu itu dari bahasa Arab. Kalau dalam waktu itu kita gunakan untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Kalau dalam waktu itu kita tata aktivitas, berjalan dan seterusnya disebut dengan zaman namanya. Maka saat kiamat tiba, zaman pun berakhir. Maka berakhir zaman. Jelas ya? Nah, berakhirnya zaman ini menjelang ke kiamat akan dibagi 3 fase. Awas hati-hati ya. Ini langsung dari Quran dan dari hadis. Karena kiamat terjadi, berakhir dunia, berakhir zaman. Maka seringkali kajian tentang kiamat disebut dengan kajian akhir zaman. Ya. Nah, akhir zaman menuju kiamat itu dibagi 3 fase. Ini ilmiah sekali ya, jadi butuh fokus yang dalam. Hati-hati, bahas kiamat semakin gelap. Insyaallah terang kembali ya. 1, pembuka akhir zaman. Pembuka ini kiamat, akhir zaman. Ya. Yang pertama adalah pembuka akhir zaman. Awal, yang mengawali kehidupan di akhir zaman. Jelas? Di bagian akhirnya nih, dari episode kehidupan sejak Adam alaihissalam turun sampai berakhir terjadi kiamat, ini pembukanya ada di fase ini. Paham ya? Jadi ketika ada tandanya, berarti kita sudah memasuki di akhir zaman. Jelas?
Ini pertengahan gerbangnya. Ini puncaknya. Dan setiap nanti fase ini dilalui, ada tanda dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Ya? Supaya kita bisa tahu kita berada di fase yang mana dan apa yang kita siapkan. Ya, karena itu, karena pengetahuan tentang kiamat milik Allah, nggak usah cari itu karena yang punya sudah ada. Jelas ya? Dia jangan terlalu menyibukkan diri tentang waktunya, kapan kejadiannya, gimana begini, ya tempatnya seperti apa, detailnya bagaimana, nggak usah ditanya waktunya. Karena informasi kiamat dihadirkan bukan untuk dicari waktunya kapan, tapi persiapan kita menuju itu apa? Paham? Baik. Fokus. Pembuka diawali dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Karena itu gelarnya Khataman Nabiyyin. Penutup para nabi. Ingat, ada anbiya, ada nabiyyin, berbeda. Kalau anbiya, beberapa nabi, bukan semua nabi. Makanya ada surah ke-21, surah Al-An, dikisahkan beberapa nabi, tidak semua nabi. Tapi kalau sudah nabiyyin, semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Gelar beliau, Khataman Nabiyyin. Kembali ke sini. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Allah langsung menurunkan pernyataan di satu ayat. Berkorelasi dengan mukjizat beliau sebagai tanda bahwa beliau adalah pembuka dari akhir kehidupan, akhir zaman. Apa ayatnya? Turun Quran surah ke-54 ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat mulai mendekat. Artinya akhir kehidupan sudah dimulai dibuka. Ditandai dengan apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Di antara pembuktiannya beliau diberikan mukjizat membelah bulan. Kan? Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Oke, itu tandanya, tanda awalnya. Dan dibuktikan, ya, dalam satu gambaran yang pernah ke bulan kan melihat ya, ya, dan diteliti oleh pakar di bidangnya menyimpulkan bahwa bulan pernah terbelah. Jelas kan? Baik, satu. Ini, jadi ketika Nabi SAW itu diutus, beliau statusnya sudah penutup para nabi dan rasul, rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman. Di fase pembuka. Dah pelan-pelan. Nah, yang meneruskan risalah beliau, para ulama meneruskan risalah beliau, ya kan? Maka disebut ulama akhir zaman, ustadz akhir zaman, ya kan? Karena menyampaikan risalah ke penghujung akhir masa kehidupan.